Oke, baik. Itu peserta pertama dari kategori SD ya. Untuk menikahi kita maka ia akan masuk surga. Kelas 2 SMK. Ya, menurut saya Pak. Iya, iya. Pertama saya membaca novel, terus berlanjut untuk membaca buku lainnya, seperti tokoh-tokoh biografi dari Fahrenheit 451 bercerita tentang seorang yang bernama Mu'tad. Orang ini seorang pemadam kebakaran. Karena saya mau mengetahui sejarah dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan mendatang. Ya, senang saya pernah jadi finalis favorit 2 dongeng sekota Makassar. Tentang princess saya dan panen stroberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya yakin untuk kesempatan hari ini semuanya sudah pada siap, semuanya sudah pada mengikuti proses penjurian dan juga tentunya akan siap sebentar mengikuti dan juga mengetahui siapakah gerangan yang akan memenangkan atau juga berhak penyandang gelar Duta Baca untuk tahun ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan laporan panitia pelaksana. Dengan hormat kami mengundang Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Tata MM selaku Kepala Badan Arsip Perpustakaan dan Pengolahan Data Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita dapat mengikuti acara Grand Final pemilihan Duta Baca pelajar bagi siswa SD, SMP dan SMA se-Kota Makassar tahun 2014. Selanjutnya kami atas nama penyelenggara pemilihan Duta Baca mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang telah berkenan hadir pada kesempatan ini. Izinkan kami atas nama penyelenggara melaporkan proses pelaksanaan pemilihan Duta Baca pelajar bagi siswa SD, SMP dan SMA se-Kota Makassar dengan tema Makassar Smart, Makassar Gemar Membaca. Kegiatan pemilihan Duta Baca yang berlangsung saat ini sebagai suatu usaha menumbuhkan minat baca dan kesadaran akan pentingnya perpustakaan, serta implementasi menggalakkan promosi gerakan Makassar Gemar Membaca. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, berdasarkan beberapa laporan dan survei minat baca, tingkat minat baca masyarakat Indonesia masih tergolong rendah dibanding bangsa lain. Bahkan dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN, survei UNESCO menunjukkan bahwa indeks membaca masyarakat Indonesia masih sekitar 0,001, yang artinya dari 1000 penduduk hanya 1 orang yang memiliki minat baca tinggi. Jauh dibanding dengan negara Singapura yang indeks membaca masyarakatnya telah mencapai 0,45.
Salah satu faktor penyebab rendahnya kebiasaan dan kegemaran membaca adalah kurangnya agen atau figur yang mengajak masyarakat untuk membaca. Olehnya itu, untuk memilih figur sebagai pelopor peningkatan minat baca, khususnya di kalangan pelajar di Kota Makassar, maka Badan Arsip Perpustakaan dan Pengelolaan Data Kota Makassar menyelenggarakan pembelian buku baca pelajar bagi siswa SD, SMP, dan SMA Kota Makassar. Duta baca pelajar, kita tahu bahwa apa yang membedakan satu orang dengan yang lain, apa tafsir dari di Al-Quran dikatakan ku lebihkan engkau dari sebagian yang lain. Yang membedakan satu orang dengan yang lain, yang unggul dengan tidak unggul, adalah visi. Visi itu adalah kemampuan membaca melebihi apa yang dia lihat. Itu akan terbentuk kalau kita banyak membaca. Apa yang membedakan kepala satu dengan kepala yang lain, padahal sama-sama kepala? Isinya. Apa yang membuat isi itu ada yang banyak sekali isinya, ada yang tidak ada isinya? Membaca. Dan saya bangga bertatap muka dengan anak-anakku sekalian, karena membaca adalah bahagian perintah pertama dari Allah kepada kita. Dan yang kita baca adalah, di samping membaca apa yang kita lihat, bacalah apa yang di belakang yang Anda lihat. Orang-orang besar itu bedanya sama orang biasa adalah dia mampu melihat sesuatu peristiwa besar di balik peristiwa yang kecil. Atau dia mampu melihat apa yang dia lihat dengan mata, dan dia mampu melihat apa yang dibalik dari apa yang dilihat dengan mata itu. Orang-orang yang maju atau orang yang luar biasa, dia mampu melihat masa depan, bukan dukun, ya, beda dengan dukun. Tetapi orang-orang mampu memforecast, gitu, punya dream. Orang-orang yang punya mimpi adalah orang-orang yang punya bacaan yang cukup. Dan kalau kita mau berhasil, kita harus punya mimpi. Itulah orang yang unggul, atau di dalam Al-Quran dikatakan, ku lebihkan engkau dari sebagian lainnya. Saya berharap anak-anakku yang tampil hari ini, insya Allah menjadi orang-orang yang di dalam Al-Quran diberikan tanda-tanda adalah orang-orang yang lebih dari sebagian lainnya, atau orang-orang yang unggul. Sekali lagi penghargaan yang tinggi bagi panitia. Saya mohon maaf, saya tidak terlalu lama di sini. Selamat Ki semua. Ingat Ki, 2 hari lagi kita akan kerja bakti. 2 hari lagi kita akan kerja bakti. Ingatkan anakku 2 yang kita mesti baca, bukti-bukti dan tanda-tanda Allah. Dan taatlah kepada 2 orang tuamu. Aku jelas gitu. Sekali lagi terima kasih atas semuanya. Selamat buat anak-anakku sekalian. Semoga anak-anakku semua akan menjadi the next generation Makassar yang membanggakan, yang akan membawa Makassar dan nama orang tuanya ke kancah yang baik, dan insya Allah menjadi putra putri yang terbaik bagi kita semua, yang insya Allah akan membawa berkah bagi kota kita Makassar tercinta. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Ini pengaturan apa sih? Oke, duduk pada ini ya. Oke, bisa duduk. Oke, kita mempersilakan untuk para hadirin dan juga para peserta untuk duduk
ya, karena sesaat lagi kita akan segera mulai kompetisi. Dan sebelum memulai, kita akan mendengarkan dulu arahan dari Dewan Juri bagaimana mekanisme sebentar jika para peserta disebut atau dipanggil untuk naik ke atas panggung. Silakan Bapak Tulus. Iya, jadi hari ini adik-adik akan mempresentasikan atau akan berorasi ya selama 3 menit tentang pentingnya perpustakaan dan membaca, dan apa saja yang adik-adik mau lakukan jika adik-adik mau jadi duta baca. Jadi waktunya 3-5 menit ya, 3-5 menit. Durasi itu tidak bisa lebih karena akan di-cut sama MC-nya galak ya. Kemudian nanti ada sesi pertanyaan dan harus dijawab ya. Dewan juri akan bertanya. Kemudian yang kami nilai ada 4 unsur. Pertama tentunya penampilan, kedua pemahaman materi yang disampaikan, ketiga kedalaman isi materi yang akan diuraikan, terus alur dan tata bahasa yang harus terstruktur. Dewan juri yang terhormat, teman-teman saya yang saya cintai, dan penonton-penonton yang hadir di sini. Segala puji kita ucapkan kepada kehadirat Allah yang Maha Esa. Dan tak lupa pula kita sampaikan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan naik kok. Dan Ambil naik kan. Nyaman tuh Itu tapi orang mendapatkan informasi beda-beda. apa saja dan buku apa saja. Intinya membaca buku saya untuk menambah pengetahuan saya. Pameran buku di berbagai pusat kota Makassar seperti di Pantai Losari, karena di sana banyak sekali pengunjung yang selalu datang ke sana. Jika kita sering melaksanakan pameran-pameran di sana minimal 3 minggu sekali, itu dapat menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap membaca dan dapat menarik minat masyarakat untuk mau ikut membaca. Izinkan saya bertanya. Saya Pak Wali Kota belum hadir. Pak Wali Kota itu punya sebuah program yang menarik. Makassar tidak rantas. Katanya nanti itu sampah ditukar dengan beras. Nah, saya mau tanya Dinda Nabila, bagaimana kalau sampah itu ditukar dengan buku? Dari bahan-bahan organik dan juga bisa digunakan sebagai sampah-sampah itu juga bisa dikelola sebagai peralatan sehari-hari, seperti kita dapat membuat kayak contohnya vas bunga, poster, ataupun dari kaleng juga bisa dijadikan sebagai bunga pajangan-pajangan. Mengaktifkan internet wifi di setiap perpustakaan, namun itu tidak cukup. Yang diperlukan lagi adalah masyarakat itu sendiri. Mengapa? Sesungguhnya orang-orang itu akan datang ke perpustakaan dengan kesadarannya sendiri, bukan tanpa didorong orang lain. Biar kita dorong berapa kali pun, kalau tidak ada kesadaran dari diri dia, pasti dia akan pergi ke perpustakaan. Yang terakhir adalah duta baca. Apa peran dan tujuan duta baca? Duta baca adalah perwakilan dari orang-orang yang mengetahui atau lebih mendalami aktivitas membaca yang terseleksi dengan ketat
yang dapat membantu meningkatkan minat baca para masyarakat. Iya ya. Mana pendukungnya Farhan? Hanya 1000 yang pernah didoakan ya. Farhan menumbuhkan budaya baca ya. Katanya Farhan tadi harus dari kesadaran orang itu, nggak bisa dipaksakan. Memang Farhan ya, menumbuhkan budaya baca itu butuh waktu antara 15 tahun sampai 25 tahun. Pertanyaannya, sekarang kan era informasi ya. Bagaimana seharusnya perpustakaan di sekolah, khususnya di sekolah perpustakaan di sekolahnya Farhan? Apa yang seharusnya diperbuat perpustakaan sekolahnya supaya teman-teman kamu itu tanpa disuruh dia sadar masuk perpustakaan? Silakan jawab. Sampai ke elektronik yang sangat tinggi. Jadi bagaimana cara kita memanggil para santri masuk ke perpustakaan? Saya telah mengatakan tadi bahwa kita harus mengalami beberapa proses pembiasaan. Pembiasaan tersebut dapat kita lakukan dari kecil hingga besar. Bagi anak-anak sekarang lebih menyukai komik, buku majalah, buku yang bergambar. Dengan itu, mereka akan terbiasa sedikit demi sedikit akan pindah ke buku lain. Masalahnya sekarang tidak mungkin ada sebuah komik dalam perpustakaan. Visi saya yaitu saya ingin mengembangkan minat membaca khususnya untuk seluruh masyarakat Kota Makassar dalam berbagai cara, baik itu face to face atau berbicara langsung kepada masyarakat atau pendekatan langsung kepada masyarakat, dan juga melalui perpustakaan atau buku-buku pribadi maupun yang dari perpustakaan dan juga sosial media atau internet, karena tiga hal itu adalah tiga hal efektif untuk meningkatkan dan mengembangkan minat membaca untuk para masyarakat. Oke, tadi Anissa menjelaskan bagaimana keinginan Anissa nanti jika terpilih sebagai duta baca dengan melakukan pendekatan kepada lingkungan sekitar Anissa, sekaligus juga mensosialisasikan melalui media-media internet ya. Nah, tadi kurang disinggung mengenai perpustakaan. Walaupun memang weekend mungkin orang akan jarang ke perpustakaan, tapi kan perpustakaan itu juga sampai sekarang itu sangat penting. Nah, apa masukan Anissa untuk perpustakaan Kota Makassar saat ini? Kebetulan Pak Wali juga ada di sini. Masukan Anissa apa yang harus diperbarui di perpustakaan Kota Makassar saat ini? Lokasi yang mungkin banyak orang tahu tapi tidak terlalu diperhatikan di saat mereka melewati, kayak seperti di jalan yang sekarang di Jalan Amadou Kaleng itu banyak orang lewat, seringkali lewat tapi diabaikan. Itu perpustakaan kok sepi